Belum juga masuk rumah, tiba-tiba HP-nya Bu Tini berdering. Kring, kring, diangkatlah. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu Tini. Segera ke makam, Bu. Kain kafan jenazahnya terlepas. Loh, kok bisa? Lah tadi sudah saya ikat kencang loh. Yaudah, saya ke sana. Teman-teman, cerita hororku kali ini datang dari Bu Tini yang berprofesi sebagai pemandi jenazah. Ada pengalaman aneh nih saat Bu Tini menjalankan pekerjaannya itu. Ya, di episode kali ini sesuai dengan permintaan dari Bu Tini, nama, lokasi, dan hal-hal sensitif yang lainnya sudah disamarkan ya. Ini untuk menjaga privasi. Jadi, kalian tinggal nikmati aja alur ceritanya. Oke, jadi Bu Tini ini pernah nih dapat job memandikan jenazah seperti biasanya. Yang nggak biasa, katanya jenazah ini adalah korban dari pesugihan. Penasaran gimana cerita Bu Tini? Ya udah, kamu siapin cemilannya, enakin rebahannya. Aku mulai ceritanya sekarang. Jadi teman-teman, ceritanya suatu sore Bu Tini itu mendengar suara pengumuman dari musola di kampungnya. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un, telah berpulang ke rahmatullah Ibu Sarpiah, istri Pak Bondan karena sakit bla 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 bla. Seketika itu Bu Tini ngerasa aneh. Loh, baru tadi pagi ketemu Bu Sarpiah di tukang sayur. Sorenya kok udah nggak ada. Nggak berapa lama bener aja, beberapa warga datang tuh ke rumah Bu Tini buat meminta bantuan memandikan jenazah. Dan akhirnya sore itu juga Bu Tini berangkat untuk menunaikan tugasnya. Lalu sesampainya di rumah duka, Bu Tini menceritakan rumah Pak Bondan ini besar banget teman-teman. Dan perabotannya tuh mewah-mewah, terlihat dari luar, barangnya mahal-mahal. Beberapa mobil sudah berjajar di halaman rumah Pak Bondan ini. Memang sih beberapa tahun terakhir ini bisnis bengkel milik Pak Bondan itu sangat lancar sehingga perekonomiannya meningkat pesat. Nah, di garasi, mobil-mobil Pak Bondan itu juga udah dikeluarin dari garasinya dan terlihat di sana sudah ada bilik tempat Bu Tini nanti akan memandikan jenazah dari Bu Sarpiah. Untuk selanjutnya kita panggil ini si jenazah gitu aja ya. Ketika masuk ke bilik pemandian yang sudah disiapkan, Bu Tini ini langsung mengucapkan salam dong kepada jenazah yang terbujur kaku seperti biasanya. Assalamualaikum. Tiba-tiba aja keluar air mata dari sudut mata si jenazah yang sontak itu membuat Bu Tini kaget. Waktu itu dia buka kain penutup wajah jenazah, keluar air mata yang mengucur. Ya, kayak orang nangis gitu teman-teman. Sampai-sampai keluarga yang bantu mandiin juga pada kaget. Spontan Pak Bondan, suaminya juga masuk dong ke bilik. Tahu jenazah istrinya nangis, suaminya ini cuma diem aja. Terus masih ada kejanggalan berikutnya saat Bu Tini memandikan jenazah. Yang pertama nih ya, tangan jenazah ini kayak kaku gitu teman-teman, gak bisa dilemaskan. Diceritakan sama Bu Tini seperti ada sosok yang menarik tangan jenazah dari sisi atas. Jadi kayak Bu Tini ini tarik-tarikan dengan sosok itu. Jenazah ini sepanjang dimandikan juga masih nangis terus teman-teman. Air matanya itu seperti gak berhenti-berhenti. Nah, pas berhenti itu pas mau ditutup, mungkin ini keajaiban dari Allah juga ya. Pada saat itu Bu Tini mengatakan, semoga engkau tutup aib-aib ini ya Allah. Lalu Bu Tini meniup kening si jenazah itu 3 kali, ya diusaplah. Alhamdulillah bisa rapi. Anehnya saat jenazah akhirnya bisa dimandikan dan dikafani dengan baik ya, si Pak Bondan itu tiba-tiba justru dia pingsan, bahkan sampai prosesi mau mensolatkan. Di situ Bu Tini mulai berpikir nih teman-teman, apa benar ya rumor di kampung itu kalau Pak Bondan itu melakukan pesugihan? Masa istrinya mau disolatkan dia malah pingsan? Dan entah keberanian macam apa yang dimiliki Bu Tini waktu itu, dia tuh lalu mendekati Pak Bondan yang sudah dikerumuni warga dan langsung dia tutup poin membisikkan sesuatu ke telinganya Pak Bondan. Sudah Pak Bondan, saya tahu Pak Bondan ini bukan pingsan beneran. Bapak nanti senang soalnya bisa kaya raya. Siapa yang mau nikmati nanti? Ayo, gak usah pura-pura. Sekarang gak usah pura-pura pingsan lagi. Ini istrinya mau disolatkan lalu dikuburin. Bangun, duduk. Kata Bu Tini. Berani banget ya Bu Tini bilang begitu.
Lalu kejadian selanjutnya memang ajaib teman-teman. Seketika itu juga nih Pak Bondan bangun dari pingsannya, lalu dia meraung-raung menangisi istrinya. Tapi yang aneh, dia nangis tuh nggak keluar air mata. Drama banget ya si bapak ini. Akhirnya karena histeris, Pak Bondan nggak ikut pergi tuh mensolatkan istrinya ke masjid. Begitu juga ketika istrinya hendak dimakamkan. Pak Bondan ini lebih memilih untuk berdiam diri di rumah. Ya terus karena tugas Bu Tini udah selesai, akhirnya Bu Tini pun juga langsung pulang sore itu. Belum juga masuk rumah, tiba-tiba HP-nya Bu Tini berdering. Kring, diangkatlah. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Tini. Segera ke makam Bu, kain kafan jenazahnya terlepas. Loh, kok bisa? Lah tadi sudah saya ikat kencang loh. Yaudah saya ke sana. Bergegaslah Bu Tini menuju ke makam mendengar kabar itu kan. Nah, saat di makam inilah kembali terjadi kejanggalan. Memang benar, pas kerandanya dibuka, para pelayat yang ikut ke makam dikejutkan dengan kondisi tali pengikat jenazah sudah terlepas semua. Ya otomatis kafannya agak kebuka. Padahal kata Bu Tini nih teman-teman, tali itu sudah diikat dengan erat saat proses mengkafani tadi. Tidak hanya itu ternyata, Bu Tini juga melihat tubuh si jenazah itu penuh dengan cengkeraman, sayatan, tapi tidak berdarah. Padahal saat memandikan tadi, itu tidak ada sayatan ataupun luka apapun di tubuh si jenazah. Tapi sekarang seperti ada bekas cengkeraman kuku-kuku tajam. Nggak berhenti sampai di situ, tiba-tiba tercium aroma seperti darah dan nanah di pemakaman jenazah itu. Kondisi ini membuat para pelayat di pemakaman pada mundur. Bu Tini yang sedari awal menyadari ada yang nggak beres nih dengan jenazah ini, dia langsung mengambil tindakan teman-teman. Dia meminta perlindungan dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar pemakaman jenazah itu dipermudah. Di situ Bu Tini mendekatlah ke jenazah lalu berbisik, "Ya Allah, kalau ini memang bukan kehendak Engkau, tolong ya Allah, apapun yang bersemayam di tubuh ini tolong rapikan dulu. Terserah nanti makhluk ini mau apa." Tiba-tiba Bu Tini ngomong sendiri sambil dia itu mengusap dan menepuk jenazah itu. Dirapikan lagi kain kafannya. Tidak lama proses pemakaman pun akhirnya bisa dilakukan dan berjalan dengan sangat lancar. Nah teman-teman, setelah proses pemakaman selesai, pas masuk waktu maghrib ya, Bu Tini langsung menuju ke masjid untuk melakukan ibadah dulu. Setelah itu karena nggak enak hati, dia penasaran juga, Bu Tini ini nekat lanjut menemui Pak Bondan di rumahnya untuk bicara empat mata dengan si Pak Bondan ini. Di momen inilah baru terungkap secara jelas kalau memang selama ini Pak Bondan, suami si jenazah tadi, melakukan pesugihan dengan tumbal anak istrinya. Pesugihan itu dilakukan Pak Bondan karena dia merasa sakit hati dihina, dicaci karena hidup miskin. Apalagi yang melakukan hal itu, yang menghina mencaci dia, itu adalah mertuanya sendiri. Makanya Pak Bondan ini nekat menempuh jalur instan dengan ritual pesugihan itu agar bisnis bengkel mobil yang dijalaninya berkembang cukup pesat. Ya memang benar sih, dalam beberapa waktu singkat saja Pak Bondan ini jadi orang terkaya sekecamatan, bahkan bisa dibilang crazy rich-nya kecamatan. Tapi dia harus kehilangan anak dan istrinya. Harus anak dan istrinya sendiri ya yang ditumbalkan kalau mau cepat kaya. Kalau ngambil dari luar pagar, istilahnya tetangga, saudara, atau orang lain, nggak bakal ada. Lama proses kayanya. Aduh, yang kayak gini teman-teman tolong ya, jangan ditiru, jangan ditiru. Masih kata Bu Tini nih guys, soal kondisi yang dialami jenazah tadi, yaitu kayak nangis, air matanya keluar terus terlihat ada sayatan-sayatan, cengkraman-cengkraman dari kuku-kuku tajam di sekujur tubuh, itu karena semasa hidupnya, si jenazah ini ikut menikmati harta dari suaminya yang notabene menjalani ritual pesugihan. Menikmatinya ya mungkin setahun 2 tahun, tapi tetap ngerasain kekayaan suaminya hasil pesugihan. Lalu tumbal yang diminta dedemitnya itu pun harus berasal dari keluarga kandung yang berjenis kelamin perempuan. Itu sebabnya yang menjadi tumbal itu adalah istri dan anak perempuan Pak Bondan yang lebih dulu meninggal karena memang menjadi tumbal pesugihan. Karena sebenarnya Pak Bondan ini juga punya anak laki-laki teman-teman, tapi demitnya nggak maunya yang perempuan. Alhasil istri dan anaknya yang dikorbankan atau ditumbalkan.
Ya, teman-teman, itu tadi cerita Butini soal pengalaman horornya jadi pemandi jenazah. Jangan sekali-sekali kalian mendapatkan sesuatu yang maunya instan aja ya. Kecuali mie instan. Mie instan aja loh, mesti direbus dulu ya kan? Ya udah, makasih buat yang udah hadir menyimak. Semoga ada hikmah yang bisa kalian ambil dari ceritaku kali ini. Jangan lupa kalau kamu suka dengan channel ini, kasih jempol ke atas, subscribe, dan diklik lonceng notifikasinya. Sebentar lagi juga aku akan hadir dengan cerita yang lainnya. Bye!